عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك زين
ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita mulai lagi ya. Kita mulai ya. Iya bisa. Kita matikan ini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Khairul Anam selaku
selaku Ketua RW 005. Yang kami hormati Bapak Masyuri selaku Ketua DKM Masjid Kuba beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Syukri selaku Ketua Yayasan Masjid Kuba beserta Bapak-Bapak penasehat. Yang kami hormati Bapak Kiai Abdul Muti selaku Imam Masjid Kuba. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua RT Vilahan Nakir, Blok AA, BB, C, dan D, serta legenda WC. Yang kami hormati para habib, ulama, asati, serta tokoh masyarakat. Dan yang kami banggakan adik-adik santri TPQ Masjid Kuba, serta Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, sehingga di akhir kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Adapun yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan oleh pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga ada parade santri TPQ. Yang keempat dilanjutkan oleh sholawat hadroh. Yang kelima sambutan oleh Ketua DKM Masjid Kuba. Yang keenam dilanjutkan oleh tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama. Mari bersama-sama kita buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh santri TPQ Masjid Kuba, kepada adik-adik TPQ kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا مسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Ananda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat yang dibaca akan memberi manfaat dan pahala bagi yang membaca dan yang menyimak serta mendengarkannya. Acara selanjutnya dilakukan oleh santri TPQ Masjid Kuba kepada adik-adik dari santri TPQ Masjid Kuba. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka masalubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbarun Kabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basir
Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Akhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Zahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawwabu Ya Muntakim Ya Afu Ya Rafufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami' Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Doru Ya Nafi'u Ya Nuru Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baki Ya Warisu Ya Rashidu Ya Sabur Azza Jalla Zikruhu Bi asma'ikal husna Ighfir lana dzunubana wa li walidina wa zurriyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa malakihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sholih ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna ani syarri ba'inna wa korban rojauna hariran nilnal muna balik maqasidana waqti hawani jana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha qalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik santri PPK 2. Selanjutnya ada sholawat bersama tim Hadro dari ibu-ibu MT Salsabila Mutula pada tim Hadro untuk ibu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ظهر دينا وأيام
Allah ya Nabi Ahmad Zahra minul muayyad biduri Nabi Ahmad Ya hadana Nabi Muhammad Zalikal fadlu min Allah Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Marsudi, Sekretari Ketua DKM Kedua. Kepada Bapak Marsudi, waktu dan tempat untuk bersamaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rian Jatnika yang kami tunggu-tunggu fatwa beliau, Al-Mukarram Kiai Abdul Mukti Imam Masjid Kuba yang kita tunggu-tunggu fatwa beliau, yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Kuba Bapak Ahmad Syukri, yang saya hormati bapak-bapak penasihat, tapi kelihatannya nggak ada, mungkin lagi sibuk mempersiapkan TPS-nya kelihatannya. Semoga diberi kesehatan, umur panjang, dan bisa berbuat di lingkungan lebih baik. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat lingkungan Villa Halkir Dinda Malaka yang tidak bisa kita sebut satu persatu, yang saya hormati guru-guru TPQ yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu Jamaah Masjid Kuba rahimahullah, dan yang berbahagia Ibu Ketua Kompang yang menggawangi Kompang. Alhamdulillah bisa bersolawat di sini, dan alhamdulillah kemajuannya luar biasa. Saya dengar Bu Eka hadroh kan? Iya hadroh. Solawatannya sudah luar biasa Bu. Alhamdulillah. Dan yang berbahagia anak-anak saya TPQ Masjid Kuba yang telah mengisi acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan malam yang berbahagia ini, detik yang berbahagia ini, menit yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa dilangkahkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Masjid Kuba ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat berserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir, sehingga kita bisa dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada PHBI Ustadz Arif yang telah memberikan daya dengan acara Isra Mi'raj pada malam yang berbahagia ini, dan alhamdulillah terlaksana dengan sebaik-baiknya, mulai dari persiapan anak-anak TPQ, persiapan ibu-ibu hadroh, dan alhamdulillah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Rian Jatnika sudah berada di tengah-tengah kita. Allahumma amin. Selanjutnya yaitu mohon maaf atas ketidaknyamannya seluruh jamaah, dan mohon doa restu kami DKM beserta yayasan insya Allah akan melanjutkan pembangunan masjid yang kita cintai ini. Harapan mohon doa moral maupun material sehingga terlaksananya lancarnya pembangunan masjid kita ini, semoga bisa dicukupi dan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniyah wa laniyatin sholihah. Al-Fatihah.
dan ucapkan terima kasih banyak kepada donatur yang telah memberikan infak ataupun sedekah ataupun amal jariah yang telah diberikan kepada Masjid Kuba ini. Harapan hanya bisa mendoakan semoga amal yang diberikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amalan yang jariah nantinya insya Allah akan membawa kita ke surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang selanjutnya sedikit saya sampaikan bahwa Masjid Kuba adalah masjid kita bersama-sama, bukan masjid pengurus, bukan juga masjid yayasan, bukan. Maka dari itu marilah kita bahu-membahu untuk bisa terlaksananya kelancarannya pembangunan ini, bisa disampaikan ke tetangga kiri kanan atau sanak ado taulan bahwasanya Masjid Kuba dalam proses pembangunan bisa sedikit ataupun banyak infak sedekah insyaallah akan kita upayakan, akan kita juga amanah yang telah diberikan akan kita berpegang teguh insyaallah menjadi amal jariah bapak-bapak ibu semua. Dan yang jelas kami pengurus sekali lagi mohon maaf mungkin juga tidak nyaman, tidak ini mungkin insyaallah tetap berkelanjutan. Kami sudah koordinasi sama bagian pembangunan Pak Agus, insyaallah selesai yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah akan kita lanjutkan ke depan dan sampai kiri. Dan semoga nanti waktu Ramadan kita sudah bisa kiri kanan sudah tertutup semua. Dan sumbangsih bapak ibu semua. Jadi seandainya ada yang kurang pas, ada yang kurang betul, mohon juga teguran, mohon arahan ke kami. Gimana sebaiknya, gimana baiknya. Kita terbuka. Ini adalah masjid Allah, masjid kita semua. Kita ini perlu masjid, bukan masjid perlu kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahfudin atas sambutannya. Selanjutnya masuk di acara inti yaitu tausiah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang malam ini bertemakan memaknai Isra Mi'raj di akhir zaman yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yatika MSc yang sekaligus juga ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Yatika, waktu dan tempat saya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'dam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tutahhimul minhul ayat wa tabtahili biha nurul jannati wa nurun na'imi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ata hatta yataqarraba zaman fatakunu sanatu kasahri wa takunu sahru kal jumu'ati wa takunu jum'atu kal yaumi wa takunu yaumu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kadammarati binar. Yang pertama,
Saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan. Undangan disampaikan 3 minggu yang lalu, tapi rasanya baru tadi saja. Baru ingat tadi begitu buka WA, Masya Allah, rupanya harus di sini. Jadwalnya begitu tidak terasa. Pertama-tama tentu saya mengucapkan rasa hormat kepada para ustadz, para kiai, pengurus BKM, ketua yayasan, beserta imam di Masjid Al-Quba. Sengaja di awal saya membacakan salawat Ismu Agom, di mana dalam salawat itu kita mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ilahil Wahidil Ma'bud. Hanya kepada Allah lah kita hendaknya menyembah. Salatan tusabbitu qalbi iman. Dan salawat kepada baginda Nabi kita ucapkan sesungguhnya untuk meneguhkan keimanan dalam kalbu kita. Selain meneguhkan keimanan, juga wa tuhabbibul Quran, akan mendorong jiwa kita untuk menjaga, untuk menghafal Al-Quran. Kemudian wa tufahimuna minhul ayat, dan kita juga kemudian memahami ayat-ayatnya. Wa tabtahili biha nural jannati, setelah kita pahami ayat-ayat itu, terbukalah cahaya pandangan kita surga, kepada surga. Kemudian juga terbukalah kepada kenikmatan, dan kelak nanti di yaumul akhir mudah-mudahan kita semua akan dapat melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sengaja saya juga membacakan satu hadis Nabi, di mana baginda Nabi menyebut bahwa tidak akan terjadi hari kiamat itu sebelum engkau merasakan yataqarrabaz zaman, betapa singkatnya waktu itu. Kata Nabi, singkatnya waktu itu, fatakurus sanati, waktu 1 tahun, kasahri, rasanya sebulan. Tahun 2023 rasanya baru saja kita lalui, dan sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru. Bulan Ramadan yang kemarin rasanya baru saja kita lewati, dan sekarang kita akan menghadapi Ramadan di 1445 Hijriah. 1 tahun rasanya sebulan, 1 bulan rasanya Jumu'ati, rasanya seminggu. Seminggu akan dirasakan di akhir zaman itu, kata baginda Nabi, rasanya sehari. Kal yaumi, rasanya sehari. Wa takunu yaum kasa'ah, sementara 1 hari rasanya 1 jam saja. Dan 1 jam rasanya seperti nyala api di atas korek api, ces, padam. Tadi sholat Isya jam berapa? Jam 7.3. Sekarang sudah jam? Sudah jam 9. 21, sudah jam 9. Rasanya singkat, tidak terasa waktu. Inilah akhir zaman yang akan kita alami dan sudah kita alami hari ini. Oleh karena itu, kita perlu memaknai akhir zaman ini
dengan sebaik-baiknya pemaknaan, termasuk memaknai Isra Mi'raj kita di akhir zaman ini. Peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung di Mekah 12 tahun setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah. Menerima wahyu usia berapa? 40. 12 tahun 40 tambah 12 52 tahun usia baginda Nabi, beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 52 tahun. Di mana Isra Mi'raj terjadi? Di kota Mekah. Berapa lama dari Isra Mi'raj Nabi dengan kita hari ini? Kalau hari ini tahun kita 1445, tinggal ditambah satu saja. 1446 tahun yang lalu Isra Mi'raj itu berlangsung. Dan kita hari ini memperingatinya. 14 abad setengah kita peringati. Apa yang harus kita ambil dari sejarah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Karena hitungan hijrah itu setelah perpindahan baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi 13 tahun baginda Nabi itu dakwahnya di Mekah. Apa yang didakwahkan pada periode pertama 13 tahun itu soal akidah yang ditanamkan oleh baginda Nabi. Maka surat-surat yang hadir yang diwahyukan kepada baginda Nabi rata-rata surat-suratnya pendek. Tadi imam misalnya membacakan surah apa? Ada yang ingat surat apa yang dibaca oleh imam di rakaat pertama? Saya kasih 100.000 kalau ingat. Apa? Ada yang ingat? Dibacakan oleh imam tadi surah Al-Infitor. Surah Al-Infitor itu surah, kalau dalam surah di dalam juz amma itu surat setelah surat At-Takwir. Sebelumnya surat At-Takwir itu surat Abasa, bermuka masam. Surat Abasa itu surat ke-80, At-Takwir 81, Al-Infitor 82. 83 setelah Al-Infitor Al-Mutaffifin. Di dalam Al-Infitor itu isinya adalah sesuatu idza sama'un fatarat, demi langit yang terbelah, Al-Infitor. Jadi pada periode awal yang diceritakan oleh baginda Nabi adalah keimanan, tauhid yang ditanamkan. Sudah 12 tahun akidah itu ditanam. Tahun ke-12 baginda Nabi sendiri mengalami kegoncangan. Kenapa? Karena tulang punggungnya wafat. Siti Khadijah wafat. Pamannya yang menjaga dari serangan para preman di luar juga wafat. Tak ada pegangan baginda Nabi ketika itu, guncanglah beliau, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikukuhkan, dikuatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Begitu diceritakan Isra Mi'raj, separuh dari orang-orang yang tadinya mulai yakin dengan agama Islam bubar separuh. Maka dari itu setahun kemudian baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Disebabkan kenapa? Karena konsumsi para sahabat ketika itu goncang juga. Yang hanya meyakini peristiwa itu langsung ketika diceritakan oleh baginda Nabi langsung diimani hanya Abu Bakar Siddiq.
Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena langsung meyakini apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah benar adanya. Tapi kalau yang lain masih meragukan, betul nggak? Perjalanan Isra itu perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis itu jaraknya 1.500 km. Kalau pakai unta itu berjalan sebulan lebih. Ini oleh Nabi diceritakan, saya semalam pergi ke sana. Yang lebih ngeri lagi dari Isra perjalanan malam yang dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tambah lagi ceritanya ke Sidrah Al-Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Al-Muntaha itu sisi terjauh alam semesta. Padahal sebenarnya baginda Nabi sudah menceritakan di dalam tahun-tahun pertama itu kepada para sahabat bahwa alam semesta ini begitu luas. Bahkan misalnya dalam surat 85 baginda Nabi diberi wahyu oleh Allah tentang Al-Buruj. Apa itu Al-Buruj? Gugusan bintang-bintang. Wassama'i dzatil buruj. Demi langit dan gugusan-gugusan bintang. Pak, Bu, 1400 tahun yang lalu itu belum ada teleskop, belum ada apapun, tapi baginda Nabi sudah diberi wahyu tentang langit yang bersusun-susun. Baru abad sekarang orang mengatakan bahwa kita ini punya planet itu tersusun dari tata surya berkumpul menjadi galaksi berkumpul menjadi klaster galaksi baru sekarang. 1400 tahun yang lampau baginda Nabi sudah diberi wahyu tentang gugusan-gugusan langit yang merupakan isinya bintang-bintang. Kemudian juga diceritakan tentang At-Tariq, surah ke-86. Wassama'i wat-tariq, demi langit dan bintang yang, kalau Tariq itu dari kata toroko. Toroko itu artinya mengetuk. Jadi baru tahun-tahun yang kemarin para astronot, kalau kita lihat, baru mengemukakan bahwa di langit sana ada satu bintang yang kalau datang di malam hari dia mengetuk. Padahal di langit sana itu hampa udara, nggak mungkin ada suara. Tapi dalam Quran sudah diceritakan itu. Jangankan itu, baginda Nabi juga menggambarkan seperti yang Imam tadi bacakan di surah Al-Infitor. Wajal biharu fujirat, dan demi lautan yang dipanaskan. Kita kan menganggap lautan ini biasa aja, nggak pakai panas-panasan di lautan, nggak pakai. Tapi ternyata sekarang penelitian menyebutkan bahwa gunung-gunung api yang paling aktif itu ada di samudra. Yang kalau Allah bukakan, maka lautan itu akan mendidih, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran seluruhnya adalah kebenaran. Maka Isra Mi'raj ini kita buka agar supaya tidak ada keraguan dalam diri kita bahwa baginda Nabi telah terlebih dahulu mengemukakan rahasia-rahasia langit dan bumi sebelum datangnya perintah Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj itu. Maka yang pertama ayat itu dimulai dengan kata subhana. Dalam ilmu nahu, subhana itu dari kata sabaha. Kalau ditasrif, sabahanya itu namanya fi'il madi, yusabbihu fi'il mudhari, tasbihan masdarnya itu. Tapi kemudian dalam rumusan wa subhana, subhana pun
masdar. Apa itu masdar, Pak Ustadz? Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Misalnya, fa'ala, dia telah mengerjakan. Yaf'ulu, fi'il mudhari', dia akan mengerjakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan itu artinya pekerjaan. Doroba, dia telah memukul. Yadribu, akan dan terus memukul. Karena fi'il mudhari'. Dorban, pukulan. Subhana ini masdar yang artinya, jadi arti itu ditanyakan oleh sahabat Nabi Abdullah kepada baginda Nabi, apa maknanya ya Rasulullah subhana itu? Kata baginda Nabi, subhana itu tanjih lillahi min kulli su, mensucikan engkau terhadap apa saja yang bisa mengotori Allah subhanahu wa ta'ala. Sucikanlah Allah dari segala keburukan. Karena apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran, seluruhnya adalah kebenaran. Hari ini banyak para ulama, kalau kita nengok di YouTube, menyebut Quran tak sempurna pula. Ada pula yang begitu. Bahkan ada yang mengatakan ini harus disempurnakan. Karena apa? Karena yang dia baca hadis yang belum tuntas dibacanya. Saya termasuk yang sedih dan prihatin karena ternyata beliau yang berbicara itu terlebih dahulu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin menggibah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keilmuan beliau tinggi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau. Dan saya mengharapkan bahwa ucapannya tidak demikian maksudnya. Kita bagaimana? Kita lebih baik tasdik sebagaimana Abu Bakar Siddiq, mengimani, Pak. Karena dari kata awal saja subhana, Allah tidak ingin orang yang mendengar berita ini ragu terhadap peristiwa ini. Maka sucikan Allah dari segala pikiran yang akal kita tak menjangkaunya. Kenapa akal kita itu tidak menjangkau? Sudah Allah informasikan, engkau ini keluar min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua manusia keluar dari perut ibu la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. No, ilmu pengetahuan. No. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pernah enggak dalam ingatan Bapak Ibu ingat waktu di dalam kandungan ibu? Ingat nggak? Nggak ada, memorinya nggak ada. Padahal Bapak Ibu pernah tinggal. Kalau di YouTube kan ada tuh anak-anak yang protes. Waktu kawinan, makanan banyak, anaknya protes. Emak, bapak, enak betul makan, saya kok nggak diajak berfoto, nggak diajak, katanya. Padahal dia belum lahir. Dia protes dia. Memori tak dimiliki. Bahkan ketika dalam rahim ibu, nggak ingat sama sekali kita. Nah, oleh karena itu dalam surat Al-Infitar tadi sedikit diingatkan oleh Allah. Wa idzal qubur busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma dharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Artinya apa?
Artinya Allah mengetahui apa yang engkau pernah kerjakan dan apa yang akan engkau kerjakan. Dan Allah lah yang menciptakan engkau. Sehingga kenapa engkau menjadi orang yang terlebih dahulu mengingkari kebenaran itu? Padahal engkau aku ciptakan. Bahkan di dalam rahim ibu itu engkau aku ciptakan. Kapa adalah fi ayu suratim masya'arah kabah. Bapak Ibu bisa bayangkan, berasal dari apa kita? Dari sperma. Dengan opung jumpa, nempel di dinding rahim, berkembang. Tapi kemudian, magharraka birabbikal karim. Kenapa kamu menjadi mengingkari kebenaran-kebenaran yang aku sampaikan? Nah, maka subhana tadi, sucikan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, yang memperjalankan. Asra itu perjalanan malam. Asra itu perjalanan malam. Tapi bukan jalan sendiri. Kalau Bapak Ibu jalan sendiri, jalan kaki dari Masjid Kuba ke Sekupang, capek nggak? Lama nggak waktunya? Lama. Tapi kalau diperjalankan pakai kendaraan, cepat, waktunya singkat. Asra ini perjalanan oleh Allah diperjalankan, maka perjalanannya singkat karena bukan jalan sendiri. Ditemani siapa? Malaikat. Ada dekengan pusat, didekeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang akan diperjalankan itu? Bi abdihi, yang diperjalankan itu adalah hambaku, kata Allah. Ya, Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dan kemudian disebut hambaku, abdihi. Kita kalau diakui sebagai itu orang kepercayaan saya oleh atasan kita, wah kira-kira bangga nggak kita? Bangga, Pak. Ini oleh Allah, Pak, pencipta langit dan bumi. Maka betapa hebatnya baginda Nabi itu. Kenapa? Karena diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kejar malah sebaliknya. Kita ini gak mau disebut hamba Tuhan juga. Agak menolak dikit, kok hamba ya? Maunya apa? Agak sedikit keren lah, wali Allah. Pengennya hamba juga, Pak, wali Allah itu kekasih Allah. Bi'abdi Lailan. Nah, Isra itu sudah perjalanan malam. Kenapa ada lailan, ada malam lagi keterangannya? Menurut para ulama, keterangan kailan yang kedua ini adalah menegaskan bahwa perjalanannya itu begitu singkat. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, minal ibtida, dimulainya, ilal Masjidil Aqsa, intiha, sampai kepada Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang di sekitarnya itu barakna haulahu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mufassir menceritakan bahwa yang namanya Masjidil Aqsa itu diberkahi karena di sana berkumpul para nabi dan rasul. Di situ para nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan itu dari masjid ke masjid. Dan dua-dua masjid itu dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam di awal fondasinya. Lalu kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bukan hanya meninggikan Ka'bah, tapi juga meninggikan fondasi Baitul Maqdis.
Di periode Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, wa idyarfa'u Ibrahimu qawaidan minal baiti wa Ismail, dan ingat ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dengan siapa? Dengan Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dan dia memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Ada dua. Pertama, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa pertama, jadikan kami berdua orang-orang muslim. Makna muslim di situ orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Muslimaini laka, dan juga wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak, dan umat setelah diriku, sepeninggal diriku, jadikan mereka semua orang-orang yang berserah diri kepadanya. Nabi Ibrahim doanya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, meninggikan pondasi Ka'bah, juga membangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis direnovasi setelah Nabi Ibrahim itu. Jadi dipondasinya oleh Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjidil Haram dan Baitul Maqdis dibangun. Barokna haulahu, di situ keberkahan di sekitar Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina, dan diperlihatkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneguhkan. Kenapa? Karena waktu periode Mekah, Nabi Muhammad itu oleh orang-orang Yahudi dikatakan, engkau ini tak ada sanadnya kepada Ibrahim itu. Jadi dianggap sebuah sekte yang baru Islam oleh orang Yahudi itu. Maka dalam Al-Baqarah itu nampak terlihat penjelasan dari sanadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu millata Ibrahim, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Ayat itu dipertegas begini supaya jangan sampai salah tangkap. Allah kemudian memerintahkan, iqala lahu rabbuhu aslim, katakan wahai Ibrahim, Islamlah engkau. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku Islam kepada Rabb semesta alam. Lalu ucapan Islam itu, wa wassa biha Ibrahimu bibani, dan diwasiatkan keislaman itu kepada anak keturunannya. Siapa anak keturunannya? Wa wassa biha Ibrahimu bibani wa Yaqub, kepada Yakub. Jadi cerita sedikit tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Satu Hajar, satu Sarah. Siti Hajar ini istri yang kedua. Sarah sebelumnya belum punya anak. Yang pertama punya anak Hajar. Wah, bapak-bapak berbisik-bisik. Enggak ingin yang poligami, saya enggak, ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri dua, Sarah dan Hajar. Hajar lebih dahulu melahirkan Ismail. Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak melahirkan Yakub. Dari Yakub itulah 12 keturunannya. Itulah dari situ ada salah satunya yang merupakan mengambil aliran Yahudinya di situ kira-kira. Itu yang dari 12 dari Yakub itu. Wa wasa Ibrahimu bi bani wa Yaqub,
Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal sebenarnya Yakub itu mengatakan kepada anak cucu keturunannya bahwa Allah telah menetapkan agama untuk kalian itu, yaitu Islam. Wala tamutunna, jangan sampai engkau meninggal, jangan sampai engkau mati dalam keadaan yang tidak berserah diri. Ayat berikutnya dijelaskan lagi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Ada nggak yang jadi saksi ketika Yakub itu dalam sakaratul maut? Ada nggak yang hadir? Am kuntum syuhada'a. Ada nggak yang syuhada yang hadir di situ ketika Yakub mau meninggal? Apa kata Yakub? Kata Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Siapa sepeninggal diriku yang akan engkau sembah, wahai anak cucu keturunanku? Saat itu mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan Ibrahim, Yakub, ilaha wahidah, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua muslim. Artinya berserah diri. Nah, jangan sampai terlalu jauh bercerita ke sana. Kita balik lagi ke perjalanan Isra tadi. Diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan Baitul Maqdis sehingga baginda Nabi memimpin sholat, menjadi pemimpin sholat, dan para nabi seluruhnya berada di barisan makmum. Di situ. Di dalam Al-Baqarah dijelaskan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kira-kira begitu dijelaskan. Nah, oleh karena itu, begitu baginda Nabi memimpin para nabi dalam sholat di Baitul Muqaddas, di Masjidil Aqsa, setelah itu barulah baginda Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai kapan ini, Pak? 5 menit lagi. Ini waktu sudah. Mi'raj ini fasenya melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama ternyata di sana ada Nabi Adam alaihissalam. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dikatakan Nabi Adam itu nengok ke sebelah kanan, dia tersenyum, nengok sebelah kiri, dia menangis. Lalu baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam itu ketika dia lihat ke kanan, dia tersenyum, ketika lihat ke kiri, dia menangis? Ternyata Nabi Adam alaihissalam, kata malaikat Jibril, nengok ke sebelah kanan, dia tersenyum karena anak cucu keturunannya mendapatkan kebahagiaan. Tapi begitu dia nengok ke sebelah kiri, dia menangis karena banyak juga anak cucu keturunannya yang mendapatkan siksa atas segala kesalahan dan dosanya. Kita bayangkan kita, orang tua, punya anak yang satu nakal, badung, yang satu baik. Kira-kira kita sayang nggak sama dua-duanya? Sayang, betul. Sayang karena dua-duanya anak kita. Nabi Adam itu seperti itu, menyayangi kedua-dua umatnya. Karena bagi Nabi Adam, yang misalnya terjadi pembunuhan, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama anak cucu keturunan. Nah, oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW menerima pesan universal ini.
bahwa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Tetapi makna yang lain yang disebut dengan langit pertama Adam itu artinya tiada. Jadi kalau seandainya kita ingin sampai kepada makom mendekat kepada Allah, maka tahap awal yang pertama, jadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Jangan menganggap kita punya segala-galanya. Harus dilewati tahap itu. Barulah kemudian di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Isa dan Yahya ini anak keponakan. Di langit ketiga baginda Nabi berjumpa dengan Idris alaihissalam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Selanjutnya memasuki Sidra al-Muntaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini merupakan fase kesadaran kata sebahagian orang bahwa memasuki tahapan-tahapan Sidratul Muntaha itu hendaklah juga memasuki kesadaran-kesadaran. Nabi Adam alaihissalam dalam doanya memahami kesadaran bahwa dia melakukan dosa dan kesalahan, sehingga Nabi Adam alaihissalam doanya itu adalah Rabbana belamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi kalau ingin kita naik pada derajat alam yang lebih baik, maka terlebih dahulu hendaklah banyak-banyak menyadari kesalahan dan kelemahan kita. Jangan menganggap seluruh yang kita miliki milik kita, jangan. Karena tidak ada yang sebenarnya yang milik kita itu. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sampai kepada kesadaran bahwa kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peristiwa Isra Mi'raj ini bisa dijadikan rujukan bagi kita dalam menghadapi akhir zaman ini. Yang pertama, kita menyadari bahwa hidup, kalau keinginan kita yang kita bawa tidak akan tuntas, Pak. Begitu banyak orang ngejar jabatan pakai hawa nafsu sendiri. Ternyata ada episode, ada periodenya. 5 tahun sekali, begitu berganti 5 tahun itu selesai. Dan itu tak terasa. Jadi jangan sampai mau nambah lah kira-kira. Kalau sudah selesai. Begitu mau nambah, jadi buruk. Kenapa? Karena terlihat keburukan manusiawi kita. Dan lebih baik kita pasrahkan kepada Allah. Dalam segala kondisi dan keadaan, hendaklah kita menyadari bahwa Allah lah yang membawa kita. Nah, kalau sudah kesadaran pertama kita lakukan, maka kita akan hidup. Yahya itu hayu, hidup jiwa kita. Nah, kalau sudah jiwa kita hidup, ruhaniah kita bangkit, maka kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang menimpa kita hari ini semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi kalau dalam surah Al-Fajr itu dikatakan, "Famal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Sebagian manusia itu mengatakan gini, kalau dia dapatkan kemuliaan, dapat harta mudah, dapat kekayaan, dia mengatakan Allah sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau kemudian dikasih kesulitan, kita kemudian mengatakan Tuhan sedang membenci diriku. Kata Allah, kalla balla, bukan begitu. Hendaklah
ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, engkau mensyukurinya. Dan ketika engkau mendapatkan musibah dan bencana, engkau hendaknya bersabar. Sabar dengan kondisi yang hari ini kita alami. Tapi bukan berarti kemudian sabar diam, enggak. Tetap ikhtiar karena Allah berikan karunia kepada kita. Allah jaga kita dengan segala rahman dan rahimnya. Kita berikhtiar, tapi kalau datang musibah dan bencana, gak usah takut, gak usah risau, segera akan berlalu. Kenapa? Karena waktu singkat, cepat waktu itu. Dan begitu nanti Bapak Ibu menemukan pahala dari kesabaran itu, maka Bapak Ibu akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Oleh karena itu, kalau sudah seperti itu, maka sesungguhnya sudah naik pada langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf itu keindahan. Nah, kalau sudah jumpa dengan keindahan, insya Allah nanti pada tingkat berikutnya jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu mudaris yang akan menunjukkan jalan. Setelah itu baru kemudian naik pada langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Harun itu dari makna burhan, tercerahkan akal pikiran kita, tenang. Dan pada tingkat langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam itu kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau jumpa kita dengan Khalilullah di langit ke-7, dengan Nabi Ibrahim, orang yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad melalui itu semua sampai berjumpa dengan Allah. Bahkan ketika berjumpa di Sidrah Al-Muntaha dengan Yang Maha Kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baginda Nabi menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dia tak egois, bukan untuk dirinya saja keselamatan itu ya Allah, tapi juga untuk hamba-hamba kami yang soleh-soleh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bekal hasil dari Isra Mi'raj itu adalah ibadah sholat 5 waktu. Disitulah tercatat perjumpaan antara baginda Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam suatu kalimat yang indah dalam tahiyat kita. Maka jagalah di akhir zaman ini sholat minimal yang 5 waktu itu, agar supaya apa? Agar supaya kokoh keimanan kita di dalam qalbu. Karena dengan ibadah sholat, kita semua oleh Allah akan diberikan petunjuk dan hidayah, akan diberikan jalan, akan diberikan ruang yang sangat luas untuk memahami ruhaniyah dan memahami Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini yang terjadi, orang melampaui. Jadi kalau dia sudah bertorikoh, syariatnya dia tinggal. Kalau orang sudah bermarifat, syariatnya dia abaikan. Padahal itu keliru. Syariat itu adalah pintu masuk ke dalam rumah kesadaran. Syariat itu adalah pintu masuk ke dalam rumah rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata baginda Nabi, as-syariatu kas-sajarah, syariat itu seperti pohon. Wal ma'rifat awat tariqatu agsonuha, dan tariqah itu seperti cabangnya. Wal ma'rifatu awraquha, ma'rifat itu daunnya. Wal hakikatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad begitu hebat, begitu dahsyat. Hasilnya cuma satu, sholat 5 waktu. Syariat hasilnya, Pak. Perjalanannya panjang jauh dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidrah Al-Muntaha, tapi kemudian perintahnya sholat. Kalau ada hari ini orang yang karena syariat itu seperti pintu masuk, ada orang yang masuk ke rumah kita tapi tidak melalui pintu, kira-kira melalui apa dia? Apa disebutnya kalau melalui jendela? Ayo, kira-kira begitu.
Jadi hati-hati, di akhir zaman ini begitu banyak yang memberikan informasi tapi kemudian seperti itu, tak melalui pintu yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu lewat dari 5 menit Ustaz. Mohon maaf. Demikian yang dapat disampaikan. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena diberi informasi harus langsung doa. Tapi sebelum berdoa, mari bersama-sama kita bersihkan kalbu kita, agar supaya kalbu kita bisa menerima perintah, larangan, dan hukum-hukum Allah. Sebab sehebat apapun manusia, kalau kalbunya tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalbu itu akan tertutup dan akan mati. Kita dalam peringatan Isra Mi'raj ini berharap menemukan satu pengetahuan yang akan kita bawa sampai akhir hayat. Pengetahuan itu tentu berangkat dari syariat kita yang benar. Kita ingin memperbaiki syariat. Tapi betapa berat kita melaksanakan syariat itu. Kenapa? Ternyata penyakitnya ada di kalbu. Malas pergi sholat berjamaah, malas baca Quran, malas ngajari anak untuk berbuat baik. Malah akhir-akhir zaman ini kan anak, bapak, ibu sama, ngobrol di depan meja tapi pegang handphone semua. Akhirnya nggak ada yang dibicarakan. Banyak yang menyia-nyiakan waktu, padahal kata baginda Nabi, yataqarrabaz zaman, waktu itu sekarang begitu singkat. Oleh karena itu di waktu yang singkat ini mari bersama-sama kita bersihkan kalbu. Dan baginda Nabi pernah mengatakan, jadidu imanakum. Kaitan jadidu imanana ya Rasulullah. Perbaharui imanmu. Bagaimana cara memperbaharui iman itu ya Rasulullah? Bikasratin la ilaha illallah. Dengan banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Mari bersama-sama kita melaksanakan zikir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladina yubayyinaka yubayyinallaha yadullahi fawqa aydihim wa man nakasata innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima adallahi fasayutihi ajran adima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma parizan ummat sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya tabi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi rajaban wa sya'banan wa balighna ramadan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.